Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Dimas Pratama dari jurusan Ilmu Komputer kelas 3B. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan sistem manufaktur. Sistem informasi produksi suatu sistem informasi yang berguna untuk mengumpulkan data, memelihara data dalam proses pembuatan produk mulai belum berbentuk sampai dengan produk jadi yang bermanfaat dan berguna. Pengklasifikasian sistem proses produksi. Sistem informasi produksi. 1. Subsistem pengendalian persediaan meliputi bahan baku, bahan pembantu, bahan jadi, barang setengah jadi. 2. Subsistem harga pokok produksi. 3. Subsistem biaya produksi. 4. Subsistem departementasi. 5. Subsistem pendistribusian biaya. Sistem informasi manajemen produksi. 1. Subsistem perencanaan produksi. 2. Subsistem koordinasi biaya produksi. 3. Subsistem pengendalian produksi. 4. Subsistem distribusi produk. Model sistem informasi produksi. Proses data entering, database, subsistem input, sistem informasi akuntansi, sumber internal, subsistem proses produk, sumber lingkungan, subsistem intelijen manajemen produksi, dan subsistem outputnya yaitu subsistem perencanaan, subsistem promosi, dan subsistem harga pengguna atau user. Sistem informasi manufaktur adalah suatu proses sistem informasi integrasi dalam pengembangan, perencanaan, dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem engineering yang terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi. Perkembangan sistem informasi manufaktur, proses kegiatan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dengan tanggung jawab untuk memproses produk tersebut. Penerapan manufaktur dalam CBIS ada dua cara, yaitu 1. Komputer sebagai bahan dari sistem fisik. Komputer aided engineering, suatu bentuk alat yang melibatkan pengguna komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufakturkan. 2. Computer aided manufacturing, suatu penerapan komputer dalam proses produksi. Contohnya mesin produksi khusus yang dikendalikan komputer agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. 3. Robotik, industri robot IR, suatu alat yang berbasis CBIS dengan otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. Komputer sebagai sistem bentuk output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan dan mengasistem produk fisik. Sistem titik pemesanan kembali reorder, suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali. Sistem material requirement planning adalah suatu strategi material produk proaktif meliputi komponen, yaitu 1. Sistem penjadwalan produksi. 2. Sistem material
procurement planning. 3 sistem capacity requirements planning. 4 sistem pelepasan pesanan order relasi sistem. Sistem manufacturing resource planning adalah suatu pengintegrasian semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Manfaat MRP2 adalah penggunaan sumber daya yang lebih efisien, perencanaan prioritas yang lebih baik, pelayanan pelanggan yang lebih meningkat, semangat kerja pegawai meningkat, informasi manajemen yang lebih baik. Pendekatan just in time atau JIT adalah suatu pendekatan sistem dengan menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum dengan menjadwalkan material agar di stasiun kerja tepat pada waktunya, just in time. Contoh, perencanaan konsep material holding, penempatan bahan baku dengan rolling material, perencanaan layout mesin. Sistem informasi fungsional subsistem input meliputi 1. Sistem informasi akuntansi SIA di sini untuk mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur industri dan data lingkungan transaksi-transaksi perusahaan dengan pemasok. 2. Subsistem industrial engineering, suatu proses pengumpulan data khusus dan data dari dalam atau internal perusahaan yang bersifat perekayasaan dan pengembangan teknologi industri engineering. 3. Subsistem intelijen manufaktur, suatu proses pengumpulan data dari sumber lingkungan perusahaan pemasok dari luar organisasi bisnis. Database manufacturing system meliputi pendekatan sistem manufaktur, contohnya struktur, teknologi, dan operasi manufaktur. Sistem engineering berbasis komputer, contohnya analisa sistem, teknis, dan simulasi komputer manufaktur. 3. Perencanaan dan evaluasi sistem manufaktur, contohnya strategi sistem manufaktur, bisnis sistem manufaktur, metodologi sistem manufaktur. Sistem informasi fungsional subsistem input meliputi subsistem produksi, 2. Subsistem persediaan, 3. Subsistem kualitas, 4. Subsistem biaya. Untuk subsistem produksi, penentuan langkah-langkah proses produksi, penjadwalan proses produksi yang tepat. Dan untuk subsistem persediaan, tingkat persediaan, biaya pembelian, biaya pemeliharaan atau penyimpanan, kuantitas pemesanan ekonomi. Subsistem kualitas, total quality management adalah pendekatan menuju manajemen kualitas strategi yang mendapatkan paling banyak perhatian saat ini. Alasan dasarnya adalah kualitas didefinisikan pelanggan. Kualitas yang dicapai oleh manajemen kualitas adalah tanggung jawab sebuah perusahaan. Dan subsistem biaya, bentuk laporan-laporan biaya, unsur dasar pengendalian biaya, standar kinerja yang baik, sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadi. Bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur? 1. Digunakan dalam penciptaan maupun dalam operasi sistem produksi fisik. 2. Digunakan ikhtisar output yang menjelaskan seluruh operasi. 3. Digunakan dalam menentukan investasi, persediaan, dan subsistem produksi.
4. Digunakan untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi atau perluasan pabrik. Dan yang kelima, menyediakan informasi bagi para manajer di seluruh perusahaan. Oke teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa teman-teman mengerti dan teman-teman bisa tahu. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.